Welcome to the Baseface Network. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ainuna Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari buku yang saya baca selama 1 semester yang berjudul Leadership, Ilmu dan Seni Kepemimpinan karya Dr. Haji Syamsul Arifin MPD. Pembahasan yang pertama yaitu definisi pemimpin dan kepemimpinan. Di sini kata pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Yang pertama, definisi pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di satu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya satu atau beberapa tujuan. Sedangkan definisi kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan juga kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Jadi di sini terlihat perbedaannya ya teman-teman, arti dari pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin adalah orangnya yang memimpin, yang biasa disebut dengan leader. Sedangkan kepemimpinan adalah kegiatannya, yang biasa disebut dengan leadership. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Di sini ada 3 teori. Yang pertama teori genetik, yang kedua teori sosial, dan yang ketiga teori ekologi. Yang pertama yaitu teori genetik. Apa sih teori genetik itu? Teori genetik ini adalah teori keturunan. Penganut teori genetik ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan, atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Dalam realitasnya, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja, yang karena orang tuanya menjadi raja, maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Selanjutnya yaitu teori sosial. Teori sosial ini kebalikannya dari teori genetik. Penganut teori sosial ini meyakini bahwa seseorang yang menjadi pemimpin itu dibuat dan tidak dilahirkan. Penganut teori ini meyakini bahwa semua orang adalah setara dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Pandangan penganut teori sosial ini mengatakan bahwa setiap orang dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin. Intinya, bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, meskipun dia bukan berasal dari keturunan seorang pemimpin atau seorang raja. Asalkan dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya yaitu teori ekologi. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan, yang kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Dan teori ekologi ini bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan organisasinya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Di sini ada 6 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe autokratis. Apa sih tipe autokratis itu? Jadi, seorang pemimpin yang autokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya. Yang pertama, menganggap organisasi sebagai milik pribadi, lalu mengutamakan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, kemudian menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, lalu tidak mau menerima kritik, saran, bahkan pendapat dari bawahannya. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersikap menghukum. Jadi tipe autokratis ini dia mengutamakan kekuasaan dan mengabaikan pendapat bawahannya, dan juga mengandung unsur pemaksaan. Ketika membuat keputusan,
tipe autokratis ini membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain atau anggota lainnya. Selanjutnya yaitu tipe militeristis. Tipe militeristis ini sering digunakan dalam organisasi militer. Pemimpin dari organisasi militer, seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya itu lebih sering menggunakan sistem perintah, dan juga dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat. Yang ketika dalam organisasi itu pangkatnya tinggi, maka dia akan senang untuk memerintah atau mengatur bawahannya. Kemudian senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Kemudian sukar menerima kritik dari bawahannya dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Selanjutnya yaitu tipe paternalistis. Seorang pemimpin bertipe paternalistis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, kemudian bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Jadi tipe paternalistis ini memandang bawahannya itu sebagai anak-anak yang belum dewasa dan mengabaikan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu tipe karismatis. Tipe karismatis ini memiliki kepribadian yang kuat dan menghargai nilai-nilai positif. Seorang pemimpin yang karismatis mempunyai daya tarik dan minat yang besar. Oleh karena itu, pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar karena mampu mengubah arah pandang bawahan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu tipe demokratis. Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya. Yang pertama, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Lalu, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses dari dia sendiri. Kemudian, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Dan juga, tipe demokratis ini mengutamakan prinsip musyawarah dan juga melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu tipe laissez-faire. Seorang pemimpin yang laissez-faire berpandangan bahwa pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, kemudian sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing, sehingga tipe laissez-faire ini memiliki sedikit keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan juga membiarkan tim mengambil keputusannya sendiri. Yang terakhir yaitu peran pemimpin dalam manajemen. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Dan yang terakhir, pimpinan sebagai mediator. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.